wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Lestari dengan NIM 2023 0101 04 028. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sikap inklusif dan toleransi dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Pembelajaran IPS di SD bukan hanya menyampaikan fakta-fakta sosial, tetapi juga berperan penting dalam membentuk sikap sosial siswa. Dua sikap utama yang perlu dikembangkan adalah inklusif dan toleransi. Sikap inklusif adalah sikap menerima dan menghargai perbedaan latar belakang seperti suku, agama, budaya, dan kemampuan. Sikap toleransi adalah sikap menerima keberagaman dengan menghormati hak orang lain tanpa memaksakan pendapat pribadi. Pentingnya pengembangan sikap ini didasarkan pada kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat majemuk dan anak-anak di SD berada dalam masa perkembangan sosial dan moral dan intensif. Yang kedua itu landasan filosofi dan yuridis. Pengembangan sikap inklusif dan toleransi memiliki dasar yang kuat secara filosofi dan hukum. Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga, mendorong nilai kemanusiaan dan persatuan dan dalam keberagaman. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang berakhlak mulia, demokratis, dan menghargai perbedaan. Profil pelajar Pancasila dalam kurikulum Merdeka menekankan dimensi kebinekaan global. Dengan landasan ini, nilai-nilai inklusif dan toleransi wajib diintegrasikan dalam pembelajaran IPS di SD. Yang ketiga itu konsep dasar inklusif dan toleransi. Sikap inklusif menerima siswa lain apa adanya, tidak mengejek atau mengecualikan, sikap bekerja sama dalam kelompok dan beragam. Sikap toleransi, menghormati perbedaan pendapat, keyakinan, dan budaya orang lain. Implementasinya bisa melalui aktivitas pembelajaran yang menyenangkan dan kontekstual seperti diskusi tentang budaya daerah, bermain peran sosial, proyek kelas tentang kebinekaan. Guru memiliki peran penting utama membimbing siswa menanamkan sikap ini baik di dalam maupun di luar kelas. Yang keempat itu strategi pembelajaran. Beberapa strategi yang bisa digunakan untuk menanamkan nilai-nilai ini. Yang pertama itu problem basic learning. Siswa diberi masalah nyata tentang keberagaman dan diajak mencari solusi bersama. Yang kedua itu cooperative learning. Kerja kelompok heterogen agar siswa belajar dari perbedaan. Yang ketiga itu project basic learning. Proyek kebudayaan, kampanye toleransi, atau dokumentasi tentang keragaman. Semua strategi ini harus bersifat partisipatif dan kontekstual, serta mendorong empati, kolaborasi, dan komunikasi. Yang kelima itu integrasi dalam materi IPS di SD. Materi IPS sangat potensial mengandung nilai-nilai toleransi dan inklusivitas seperti topik beragama budaya, konflik sosial dan resolusinya, tokoh masyarakat dan praktik baik di masyarakat multikultural. Guru bisa mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa dan isu aktual seperti perayaan lintas agama atau kerukunan antar umat di lingkungan mereka. Yang keenam itu media dan sumber belajar. Gunakan media audiovisual seperti video budaya, animasi keberagaman, cerita rakyat kaya akan pesan moral seperti kerjasama dan saling menghargai. Ajak siswa ke tempat ibadah, undang tokoh dari latar berbeda, atau buat kegiatan lintas kelas. Buku tematik dan modul juga bisa diolah agar memuat nilai inklusif dan toleran. Yang ketujuh itu evaluasi sikap inklusif dan toleransi. Penilaian harus bersifat autentik. Yang pertama itu observasi langsung, misalnya saat siswa berdiskusi atau bekerja kelompok. Yang kedua itu jurnal refleksi siswa. Siswa menuliskan pengalaman mereka menghadapi perbedaan. Yang ketiga itu self-assessment. Siswa menilai sejauh mana mereka telah bersikap terbuka dan toleran. Yang keempat itu gunakan rubrik penilaian sikap sosial agar objektif dan terarah. Jadi yang terakhir itu studi kasus dan praktik baik. Contoh inspiratif, kelas budaya. Di Yogyakarta, siswa mengenal budaya daerah melalui masakan, pakaian adat, dan dongeng. Yang kedua itu festival keberagaman.
di Maluku. Proyek kelompok menampilkan budaya berbeda untuk membangun kerjasama dan menghargai perbedaan. Kegiatan seperti diskusi kelompok dan role play juga efektif melatih empati, komunikasi, dan menyelesaikan konflik secara damai. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.